Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak ibu sekalian bertemu kembali dalam kegiatan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di pertemuan kedua kali ini semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan walafiat. Mari kita awali kegiatan belajar kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan melanjutkan pertemuan mengenai materi hidup bermartabat dengan menjauhi zina dan pergaulan bebas. Seperti yang kalian lihat ini ada stop zina ya. Jadi ini berdasarkan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2 yang sebelumnya sudah ditajwidkan pada pertemuan yang lalu ya. Jadi di materi ini selain kalian bisa membaca Al-Quran dengan tajwidnya, kalian juga harus bisa memahami terjemahnya, kemudian isi kandungannya ya. Kita akan melanjutkan ke terjemah perkata. Nah ini dari Quran surat Al-Isra ayat 32 ya. Kita akan baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabus zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Nah ini arti perkataannya, wala dan janganlah, takrobu kamu mendekati, azina zina, innahu sesungguhnya ia atau zina itu, karena adalah fahisyah perbuatan yang keji, wasa'a dan sangat buruk, sabila jalan. Jadi ini ayat ini janganlah kita mendekati zina, karena zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk ya. Nanti akan dibahas, ini kita cek artinya dulu. Berikutnya ayat yang kedua yaitu Quran surat An-Nur ayat 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Nah ini terjemah Quran surat An-Nur ayat 2 ya. Kita cek terjemah perkataannya. Az-zaniyatu perempuan yang berzina, wazani dan laki-laki yang berzina, fajlidu maka deraklah, kulla tiap-tiap, wahidin satu atau seorang, minhuma dari keduanya, mi'ata 100 jaldah deraan, wala dan janganlah ta'khudhukum mengambil atau menjadikan kamu, bihima kepada keduanya, rofatu belas kasihan, fi dalam dini agama Allah in jika kuntum kalian adalah tu'minuna kamu beriman billahi kepada Allah, wal yaumi dan hari akhirat, wal yashhad dan hendaklah menyaksikan, adzabahuma siksaan atau hukuman keduanya, ta'ifatum segolongan mina dari mukminin orang-orang yang beriman. Nah ini Quran surat An-Nur ayat kedua ya, ayat kedua. Nah kita akan cek apa sih sebenarnya maksud dari kedua ayat ini ya. Kita mulai dari ayat yang pertama yang tadi Quran surat Al-Isra ayat 32. Di sini ada wala janganlah, ini merupakan suatu perintah atau larangan ya. Perintah untuk menjauhi atau larangan lah ini. Nah, larangan apa? Larangan untuk mendekati. Nah, di sini ada mendekati, takrobu. Mendekati apa ya? Tentu mendekati zina. Maksudnya bahwa kita
mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukan perzinahan itu sendiri. Kenapa di sini mendekati saja tidak boleh? Karena zina ini perbuatan yang sangat keji, ya sangat keji, fahisyah. Nah, fahisyah ini perbuatan yang sangat keji, yang sangat buruk, ya, sabila dan jalan yang buruk. Coba kita cek di berikutnya. Nah, apa saja sih hal-hal yang bisa mendekatkan diri pada perzinahan ini? Nah, ini Al-Isra ayat 32, perintah larangan berzina, tidak mendekati zina, yaitu dengan tidak melakukan pergaulan bebas. Ya, diantaranya yang ini, melakukan minuman keras, seks bebas, obat-obatan terlarang, kemudian narkotika, kemudian berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Nah, coba kalian harus bisa memilah dan memilih dengan siapa kamu bergaul, ya, jangan sampai kalian terjerumus pada pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas ini terkategori sebagai upaya untuk mendekati zina. Di antaranya tadi ya, miras, kemudian geng anarkis, kemudian berduaan dengan lawan jenis, atau berholwat, berdua-duaan, itu bisa menyebabkan seseorang melakukan perzinahan. Nah, asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat ini, ya, ayat Al-Isra ayat 32 ini dikisahkan atau diriwayatkan bahwa ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah dan berkata begini, "Ya Rasulullah, aku ingin berzina." Kemudian para sahabat yang lain yang mendengarkan merasa emosi gitu, kenapa orang tersebut bisa tiba-tiba mengatakan ingin berzina. Kemudian Rasulullah berkata, "Sukakah kamu apabila ibumu melakukan zina?" Kemudian pemuda itu berkata, "Tidak ya Rasulullah," gitu. Nah, kemudian ditanya kembali, "Sukakah kamu?" Kemudian Rasul berkata, "Nah, tentu orang lain pun, ya, tidak akan suka apabila ibunya berzina." Kemudian berikutnya ditanya lagi, "Apakah sukakah kamu apabila saudara perempuanmu berzina?" Nah, pemuda itu menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Kemudian berikutnya ditanya lagi, "Sukakah kamu apabila anak perempuanmu berzina?" Nah, kemudian pemuda itu bertanya, "Tidak ya Rasulullah." Kemudian ditanya lagi, "Apakah kamu suka apabila bibimu dari pihak ayah berzina?" Kemudian menjawabnya tidak. Kemudian disebutkan lagi, "Bibi dari pihak ibu." Nah, kemudian ya, dari situ bahwa ketika akan melakukan perzinahan harus membayangkan bahwa saudara-saudara kita yang perempuan apabila melakukan zina tentu kita tidak menginginkannya. Bagaimana perasaan keluarganya apabila tahu bahwa saudaranya melakukan perzinahan. Begitupun apabila kalian atau seseorang akan melakukan perzinahan, harusnya berpikir ke sana. Jangan sampai melakukan tindakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada perzinahan diantaranya, ya, pergaulan bebas, kemudian lingkungan yang tidak mendukung, dan jangan lupa kalian harus selektif atau lebih bisa menggunakan teknologi internet, mengakses hal-hal yang positif, tidak mengakses hal-hal yang negatif seperti video porno dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian maksud dari Quran surat An-Nur ayat yang kedua, nah ini bagi hukuman pezina, ya. Di sini di An-Nur ayat 2 ini, azania itu perempuan berzina dan laki-laki yang berzina hukumannya apa? Nah, di sini maka deralah. Nah, di sini didera. Didera itu maksudnya dicambuk, ya, dicambuk masing-masing sebanyak 100 kali, ya, di sini. Nah, 100 kali. Jadi di sini dicambuk sebanyak 100 kali atau 100 deraan. Kemudian kita tidak boleh berbelas kasihan, tidak boleh aduh kasihan ya sama yang mendapatkan hukuman. Nah, tidak boleh seperti itu, ya. Itu sebagai efek jera agar mereka tidak melakukannya lagi. Nah, di sini apabila kita beriman kepada Allah dan hari akhir, nah ini harus disaksikan hukumannya di hadapan banyak orang. Tapi hukuman ini tentu ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, ya. Di antaranya
bisa mendatangkan 4 orang saksi laki-laki yang melihat dengan jelas perzinahannya, ya gitu. Apabila ada salah satu meragukan, maka orang yang bersaksi itu kembali mendapatkan hukuman karena dituduh karena melakukan tuduhan perzinahan atau qadzaf, menuduh orang lain berzina. Jadi tidak serta-merta ini diterapkan langsung dicambuk satu sekali, tapi harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil yang melihat dengan jelas perzinahannya. Kemudian hukuman pezina itu ada ke dalam 2. Yang pertama yaitu pezina muhson, dan yang kedua yaitu ghair muhson. Pezina muhson ini yaitu pezina yang dia itu sudah menikah, ya, hukumannya rajam. Apa itu rajam? Yaitu dia itu dikubur setengah badan, hanya kepalanya saja yang terlihat, dan dilempari batu kerikil sampai mati. Itu hukuman bagi pezina muhson. Kemudian yang kedua yaitu pezina ghair muhson. Pezina ghair muhson ini yaitu pezina bagi yang belum menikah atau masih lajang. Hukumannya yaitu dicambuk sebanyak 100 kali seperti yang tadi dalam surat An-Nur, dan diasingkan selama 1 tahun. Perzinahan ini tentu banyak dampak yang ditimbulkan. Di antaranya tadi masa depan kita menjadi hancur, kemudian bisa terjerumus dari pergaulan bebas, kemudian penyakit AIDS, bisa terjangkit penyakit AIDS, kemudian akan merasa ketakutan, kemudian apabila terjadi sampai hamil, ya tentu kalau itu terjadi pada kalangan remaja, bagaimana masa depan sekolahnya, bagaimana mengurusi seorang anak dalam kondisi belum cukup umur. Perzinahan itu bukan berarti bahwa itu sesuatu yang biasa, ya, tapi ini sesuatu yang sangat-sangat keji, sangat-sangat buruk, dan sangat dibenci oleh Allah, sehingga ini harus kalian benar-benar jauhi, jangan dilakukan, ya. Berdua-duaan dengan lawan jenis juga tidak boleh, ya. Tolong kalian harus menyayangi orang tua kalian, ya, jangan sampai melakukan tindakan seperti itu. Jadi perzinahan ini harus dijauhi. Banyak hal negatif yang akan kalian dapatkan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian kalau di dunia punya anak nasabnya tidak jelas, ya, anak hasil pezina itu hanya dinasabkan kepada ayahnya, tidak kepada ibunya, karena ketika dia lahir ke dunia dia tidak terdaftar, ya, ke dalam catatan negara, ya, diantaranya itu. Kemudian mental dari anak itu menjadi terganggu, ya, gitu. Bukan berarti hubungan seksual itu adalah hal yang biasa baik sebelum menikah atau setelah menikah, tentu sangat berbeda. Apabila melakukan hubungan seksual setelah menikah, tentu kedua belah pihak akan merasa bahagia, akan merasa tenang, akan merasa tentram. Beda dengan melakukan seksual sebelum pernikahan, ya, mereka berdua tidak akan didoakan oleh kedua belah pihak keluarga, ya, yang ada malah mendapatkan cacian, hinaan, seperti itu. Dan akhir-akhir ini juga di public figure, di banyak orang diberitakan ada artis yang melakukan perzinahan, kemudian pelajar melakukan perzinahan. Bagaimana kalian lihat berkelanjutan setelahnya kehidupan mereka, ya. Tentu banyak akibat buruk yang diterima di dunia, apalagi kalau juga terlibat dalam LGBT, ya, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Itu tentu lebih keji lagi, ya, mereka melakukan tindakan yang buruk. Ibu harapkan hal ini dapat kalian jauhi. Tolong disaring setiap informasi yang kalian dapatkan, kemudian jangan mengakses situs-situs atau hal-hal yang negatif, ya, yang berbau pornografi. Dijaga pergaulan kalian, dengan siapa kalian berteman, tolong diperhatikan, ya. Tugas untuk pertemuan kali ini, sebagai yang sudah Ibu sampaikan, bahwa zina ini memiliki banyak dampak negatif yang tentu harus kalian jauhi. Dari ayat ini silahkan kalian mencari atau menemukan artikel, ya, tentang kasus
pelajar atau remaja yang terjerumus pada perzinahan atau terjerumus pada pergaulan bebas, bisa drugs, narkoba, tawuran ya dan sebagainya. Kalian cari artikelnya. Kemudian kalian analisis apa faktor penyebab pelajar tersebut bisa melakukan tindakan seperti itu. Kemudian apa solusinya agar terhindar atau menanggulangi setelah terjerumus tersebut. Ya, jadi tugasnya kalian cari artikel yang tentang kasus perzinahan di kalangan pelajar atau tentang pergaulan bebas, kemudian analisis faktor penyebab dan cara menanggulangi setelah terjerumus ya. Dibuatkan dalam bentuk PDF atau file Word, disatukan kemudian nanti dikumpulkan di bagian tugas di classroom ya. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa berkomentar di kolom komentar ya. Bisa juga menghubungi Ibu langsung via WhatsApp. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan ingat, tolong jaga diri kalian agar tidak terjerumus pada perzinahan dan pergaulan bebas ya. Sayangi diri kalian, sayangi keluarga kalian, sayangi masa depan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.